Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang rumus perbandingan trigonometri sudut relasi. Jadi di sini itu kita belajar trigonometri di berbagai kuadran ya. Nah di sini kan ada, sebentar, saya kasih gambaran kasarnya dulu. Ini misalnya ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi dari 0 sampai 90 derajat itu masuknya ke kuadran 1. 90 sampai 180 berarti dia masuknya kuadran 2. Terus 180 sampai 270 itu masuknya kuadran 3. 270 sampai 360 itu masuknya kuadran 4. Nah, sekarang lihat di sini perbandingan trigonometri di kuadran 1. Misalnya titik B, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan B, X, Y adalah B aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen yaitu Y dan Y aksennya X. Jadi, di sini perhatikan bahwa segitiga XOB sama dengan 90 derajat min alfa. Ya, segitiga XOB aksen merupakan sudut penyiku dari A. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat dikurang alfa adalah sebagai berikut. Lihat di sini ada perubahan ya. Di sini kan sin 90 derajat min alfa itu kan Y aksen per R. Nanti jadi X per R. Jadinya dia cos alfa. Terus kalau cos dia berubahnya jadi sin. Tan berubahnya jadi kotangan. Terus kosekan berubahnya jadi sekan, sekan jadi kosekan, kotangan jadi tan. Nah, kita sekarang ke contohnya. Ubahlah perbandingan trigonometri berikut menjadi perbandingan trigonometri sudut penyikunya. Berarti kan 90 derajat ya. Terus sin 43 misalnya. Berarti sin 43 derajat itu sama dengan sin 90 derajat dikurang 47. Dari mana nih 47? Tadi kan kita tahu kita di sini tuh nyari alfanya ya. Gimana caranya 90 dikurang alfa itu hasil 43. Berarti kan otomatis alfanya ini 47. Ya, karena kan 90 dikurang 47 itu 43. Jadi hasilnya cos alfa, cos 47 derajat. Contoh lain, misalnya cos 25 derajat, berarti cos 90 derajat dikurang 65. Jadi bukan dikurang 25 ya, ini tuh hasilnya istilahnya. Jadi cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin 65. Gitu. Terus ini untuk kuadran 1 ya, masih di kuadran 1. Tadi kalau kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat. Nah, caranya itu 90 derajat dikurang alfa. Misalnya contohnya sekan 41, bukan 90 dikurang 41, tapi 90 derajat dikurang berapa yang hasilnya 41? Ya, 90 dikurang 49 kan, jadi hasilnya itu kosekan 49. Nah, kita lanjut ke kuadran 2. Kuadran 2 ini tadi dari 90 sampai 180 ya. 90 sampai 180 nih. Ini sama aja. Lihat, perhatikan gambar ini. Kalau kuadran 2 ini bisa 90 plus alfa, bisa 180 derajat min alfa. Cuman kalau misalnya pakai yang 90 derajat plus alfa itu, saya tulis deh. Kalau kita pakai yang 90 derajat plus alfa, dia ini berubah jadi sinnya itu jadi cos, terus cosnya itu jadi min sin, terus tannya itu jadi min kotangan.
Kenapa tiba-tiba ada minnya sekarang? Nah, jadi saya bikin lagi nih tabelnya di sini untuk memudahkan kalian ingatnya ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di 0, 60, 90, 180, 270. Nah, kuadran 1 ini jadi semuanya itu positif. Maksudnya semua positif, sudut yang bernilai sudut alfa, sin, cos, tan itu dari 0 sampai 90 itu semuanya positif. Nah, kalau kuadran 2 itu yang positif hanya sin. Ini saya minta kalian ingat terus ya. Sin dan bentar. Gini dan ini. Sin dan lawannya sin kosekan ya. Kalau kuadran 3 itu yang positif tan dan kotan. Kuadran 4 yang positif itu yang belum apa? Cos ya. Cos dan sekan. Gitu. Nah, ini kalian ingat, jangan sampai kalian ingat kalau bisa. Tapi harus bisa sih. Diingat-ingat ya, ini ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita pakai yang 180 derajat dikurang alfa untuk yang kuadran 2, berarti kan dia tetap nih sin 180 dikurang alfa, jadinya sin alfa. Karena di kuadran 2 itu sinnya positif. Jadi dia nggak merubah di sini. Terus cos 180 min alfa. Itu kan jadinya karena ini positif, kan sin aja yang positif. Berarti cos min ya. Terus atau misalnya kita lihat di sini deh. Nah, nih. Tadi itu, jadi kan kalau misalnya kuadran 2 itu kan dia sin dan kosekan aja yang positif. Nah, misalnya dari mana tuh taunya sin sama kosekannya aja yang positif? Lihat di sini. Kalau kuadran 2 kan segitiganya ada di sini ya. Nih yang saya tunjuk ini segitiganya. Nah, berarti kan ini X-nya itu kan di sebelah kiri berarti negatif. Y-nya masih di atas ya. Kalau masih di atas berarti kan dia positif. Nah, ini R-nya ini saya perbesar deh. R-nya ini dia masih positif juga. Ya, jadi nilai R itu selalu positif dia dimanapun. Jadi kalau misalnya mau kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 dia tetap positif karena miring. Nah, terus jadi ini tuh misalnya cos ya. Cos itu kan sudutnya di sini. Cos itu samping per miring. Ya, sampingnya kan X. X-aksennya ini kan negatif, miringnya positif. Jadi di sini negatif hasilnya, min cos alfa. Terus kalau tan itu kan depan per samping. Depannya positif, tapi sampingnya negatif. Makanya di sini jadi negatif. Gitu ya. Nah, terus kita ke contoh soalnya. Di sini. Ubahlah perbandingan trigonometri berikut menjadi perbandingan trigonometri sudut pelurusnya. Misalnya sin 112. Sama seperti tadi caranya. Sin 112 itu sama dengan sin 180 dikurang berapa supaya dia hasilnya 112. Berarti kan dikurang 68 ya. Jadi nanti hasilnya sin 68. Karena ini sin di kuadran 2 itu kan positif. Jadi tetap positif. Terus cos 135 derajat. Cos, nah 180 dikurang berapa supaya jadi 135? Dikurang 45 kan, berarti hasilnya itu min cos 45 derajat. Nah, cos 45 itu berapa? Itu kan sudut istimewa ya. Nah, ini kan bisa kita rubah ya, min cos 45-nya itu jadi, kalau cos 45 itu kan setengah akar 2. Setengah akar 2. Jadi bisa kita tulis min setengah akar 2. Itu kalau misalnya sudut istimewa, tapi kalau misalnya untuk yang lain, boleh nggak usah dirubah. Terus, untuk contoh yang lain sama ya. Nah, sekarang, ini kan sekan 96 derajat. Kira-kira masuknya kemana? Kuadran 1 atau kuadran 2? Kuadran 2 ya, karena dia itu lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180.
Nah, terus untuk contohnya sama ya, seperti yang tadi untuk perhitungannya. Sekarang kita ke kuadran 3. Nah, kalau sekarang kita ke kuadran 3. Kuadran 3 itu kan berarti dari 180 sampai 270. Nah, di sini itu kalau misalnya kalian mau gampang ingatnya itu kalau misalnya kuadran 3 itu yang positif ini ya, tan dan kotangan. Nah, kuadran 3 itu di sini kan kurang dari 270, jadi lebih dari 180, makanya di sini 180 ditambah alfa. Nah, di sini semuanya itu kita bisa lihat lagi pakai segitiganya ya. Semuanya itu negatif kecuali tan dan kotangan. Misalnya, kalau misalnya alfanya di sini, berarti kan dia kalau sin itu kan depan per miring. Depannya ini kan sudut Y, sumbu Y ya. Sumbu Y itu kan kalau ke bawah berarti negatif. Ini depannya udah negatif, kalau miring dia selalu positif. Berarti negatif. Cos itu samping per miring. Sampingnya juga sebelah kiri nih, X-nya. Ini kiri, ini kanan kan? X-nya kiri, samping per miring. Berarti X-nya negatif, miringnya positif. Jadi ini negatif. Kalau tan, depan per samping. Depannya negatif, sampingnya negatif. Negatif sama negatif jadinya positif kan? Gitu. Semuanya sama, jadi sin 180 ditambah alfa, bedanya itu aja. Kalau tadi dikurang, semuanya sekarang ditambah. Karena ini dia lebih dari 180. Kita ke contohnya. Misalnya, ubahlah perbandingan trigonometri berikut menjadi perbandingan trigonometri sudut lancip. Misalnya, sin 215. Sin 215 kira-kira bisa nggak pakai yang 180 dikurang? Nggak bisa ya, karena ini kuadran 3. Kuadran 3 itu 180 sampai 270. Jadi kita harus tahu dulu, ini tuh masuknya kuadran berapa? 215, berarti kuadran 3. Kuadran 3 kita pakai yang 180 derajat ditambah alfa. Nah, 215 ini 180 ditambah alfa. 180 ditambah berapa supaya jadi 215? Ya kan? Atau kalau misalnya kita mau hitung kan berarti 215 dikurang 180. Berarti kan dapatnya 35 ya. Jadi alfanya itu 35 derajat. Tapi saya tetap menekankan untuk menulisnya itu seperti ini ya. Jadi tetap sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Karena di kuadran 3 tambahin min. Berarti kan sin 180 ditambah berapa supaya jadi 215. Ditambah 35. 35 sama dengan, ini alfanya, berarti min sin 35 derajat. Contoh yang lain juga sama. Misalnya tan sekarang. Kalau tan 230. Berarti kan tan 180 ditambah berapa supaya jadi 230? Tambah 50 kan? Jadi alfanya 50. Terus kenapa di sini nggak dirubah jadi negatif? Karena di kuadran 3 itu tan itu positif. Ya, saya rasa ini sama semua sampai kuadran 4 juga sama. Kalau kuadran 4 ini dia 360. Jadi kan dari 270 sampai 360. Ya, 270 sampai 360. Nah, di sini itu kan 360 derajat dikurang alfa. Ini yang positif itu hanya cos. Kita bisa lihat di sini ya. Nih, misalnya sin. Ini sudutnya. Depannya itu apa nih berarti? Depannya itu sin itu ini ya. Ini ya juga, cuman di bawah, makanya ya aksen. Depan per miring. Negatif ya. Kalau cos, samping per miring. Sampingnya kan ini X. X-nya ini kan positif yang di atas. Ya, di sebelah kanan kan ini ya. Nah, jadinya X per R positif dia. Tan itu depan per samping. Nah, depannya ini Y-nya di bawah, jadi negatif. Terus sampingnya positif. Karena Y-nya negatif sama positif, jadi negatif tannya. Gitu. Pokoknya yang kuadran 4 itu yang positif hanya cos dan secant. Pengerjaannya bagaimana? Sama. Misalnya, ubahlah perbandingan trigonometri berikut menjadi perbandingan trigonometri sudut lancip. Ini kan sin 280. 280 ini masuknya kemana? Kuadran berapa? Karena lebih dari 270, jadi dia masuknya ke kuadran 4. Kalau kuadran 4, tadi kan kita tahu caranya
sin 360 derajat dikurang alfa. Ya, sin 360 derajat dikurang alfa. Saya ganti warna deh, kelihatan. Ini sama dengan kelihatan juga. Sama dengan kalau sin kan berubah jadi min sin alfa gitu. Nah, misalnya ini 280. 280 itu 360 dikurang berapa? 360 derajat dikurang 80 ya. Alfanya 80. Jadi di sini jawabannya min sin 80. Karena di sini nggak ada yang sudut istimewa, jadi nggak apa-apa seperti ini jawabannya. Tapi misalnya nanti ada soal, dia jawabannya itu hasil akhirnya ya. Misalnya min sin 30. 30 derajat ini kan sudut istimewa. Jadi kalian rubah. Jadi min sin 30 berapa? Setengah. Itu untuk perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Tolong dipahami betul-betul ya. Kalau misalkan memang tidak paham, silakan tanyakan ke saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.